alamin, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif program Guru Penggerak Angkatan 9, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya telah dia akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembagi acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian acara yang ketiga yakni diseminasi budaya positif oleh Guru Penggerak. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita buka dengan bacaan kitab atau suratul Fatihah. Ala hadiyah wa likulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kedua yakni sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pare kepada beliau Bapak Dr. Andes Tajudin Subukti MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga alhamdulillah yang seperti perasaan satu pekan perusahaan yang saya mati itu ini semuanya ibu-ibu guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang lain yang menjadi peserta diseminasi. Alhamdulillah di pagi ini kita masih berdoa kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Semoga kita semuanya tetap sehat di Bapak Ibu. Ini yang kedua, salawat serta salam semoga bergerak pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diampuni nanti di atas syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ada acara diseminasi budaya positif sekolah dari calon guru penggerak Angkatan ke-9 kepada Bapak Ibu guru yang lain, gitu ya. Nah, ini suatu kegiatan yang sangat baik. Semoga ini memang nanti benar-benar yang calon guru penggerak ini bisa mendiseminasi kan menularkan ya, benar ya, menularkan budaya positif yang baik kepada guru-guru yang lain. Dan terutama saya kepingin itu di SMA 1 Pare ini Bapak Ibu yang muda-muda yang belum daftar CGP itu diangkat semuanya daftar ikut CGP, terkorong nanti lulus atau enggak, diterima atau enggak itu urusan lain, tapi saya harapkan tergerak untuk ikut daftar CGP. Saya yakin pasti ada manfaatnya. Kalau saya sendiri juga mau daftar CGP untuk coba CGP calon guru pensiun sama ya depan terus kan ya. Tapi saya harapkan karena saya melihat bahwa Bapak Ibu yang sudah jadi guru penggerak itu pola pikirnya jadi beda begitu ya dengan Bapak Ibu guru sebelum ikut guru penggerak. Kelihatannya lebih sabar, lebih care pada anak-anak, lebih care pada sekolah begitu. Oleh karena itu saya berharap yang lainnya nanti menyusul dari 3 orang, Bu Rina sama Bu ya, yang lainnya diharapkan menyusul. Dan Bu sudah ya? Saya masih mau tahap 3, Pak. Tahap 3. Mau cita-cita. Alhamdulillah bisa sukses. Ini. Jadi
kegiatan seperti ini tidak hanya formalitas, tetapi memang nanti benar-benar ada sesuatu yang didiseminasikan, kemudian ada sesuatu yang hasil dari diseminasi ini nanti bisa diterapkan. Insya Allah tujuannya baik, gitu. Kalau tujuannya baik akan harus kita manfaatkan. Gitu. Itu sebenarnya untuk kita semuanya, untuk satu ini untuk anak-anak terutama, anak-anak menjadi lebih berprestasi lagi, belajarnya lebih termotivasi lagi, gitu. Hingga akhirnya nanti hasilnya akan menjadi lebih baik. Itu berarti selamat mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan ini berdampak dari Allah. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara berikutnya, yakni diseminasi budaya positif oleh guru penggerak kepada beliau bertiga, Ibu Lutfina Pamastuti SPD, Ibu Lina Dwi Rahmawati SPD, dan Ibu Febriana Eka Wulansari SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pare, Bapak Tanjung Subuki, Bapak Waka Kurikulum, Sarana Humas dan Kesiswaan yang saya hormati, beserta Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mengizinkan kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ibu Lutfina Pamastuti, guru mata pelajaran matematika dari SMA Negeri 1 Pare. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah untuk Bapak Ibu semua. Nah, untuk mengawali pagi kita hari ini, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Ya, kita pemanasan terlebih dahulu. Baik. Setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab secara bersama-sama. Jadi jangan langsung dijawab. Jadi nanti saya kode dulu, saya hitung 1, 2, 3. Setelah itu bisa langsung dijawab secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Jangan tegang, nggak apa-apa. Ini santai pertanyaannya, nggak mikir kok. Nanti kalau nggak bisa jawab tetap di dalam ruangan, dia jangan keluar. Oke. Pertanyaan pertama. Pak Dadang mengendarai pesawat terbang melintasi bintang belantara, membawa 135 gelondong kayu. Satu kayu jatuh ke dalam hutan. Berapakah sisa kayu yang terdapat dalam pesawat? Jangan dijawab dulu, ya. Silakan dipikirkan dulu. Ya. Silakan dijawab. 1, 2, 3. Yang lain? Saya ulangi. Kita jauh ternyata. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama. Saya kayak gimana? Saya tadi jawab kan guru matematika ya. Pak Dadang mengendarai pesawat terbang melintasi hutan belantara, membawa 135 gelondong kayu. Satu kayu jatuh ke dalam hutan. Berapakah sisa kayu yang berada di dalam pesawat? Jangan dijawab dulu, ya. Silakan dipikirkan dulu. Ya. Silakan dijawab. 1, 2, 3. Yang lain? Saya ulangi. Jangan ternyata. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama.
di hutan belantara membawa 135 gelondong kayu. Satu kayu jatuh ke dalam hutan. Berapakah sisa kayu yang berada di dalam pesawat? 1, 2, 3. 1, 3, 4. Betul sekali Bapak Atta. Kita beri tepuk tangan. Bisa 135 jatuh satu. Berikan di dalam pesawat sisa 135 kayu. 134 kayu. Ya betul Bu Ira? Saya juga bingung kan jawab guru matematika jawabannya kok malah 0. Baik, pertanyaan kedua. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan pertanyaan ini. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Sampun? Ya, 1, 2, 3. Oh iya, gimana? Buka pintu kulkasnya, gajahnya dimasukkan. Nah, betul sekali. Gimana Pak Tar? Apanya? Kulkasnya. Harus pelan-pelan ya Bu ya. Oke. Kan besar, jadi harus pelan-pelan. Oh iya betul. Dibuka dulu, dikeluarkan isinya. Kalau ada isinya, Betul. dan baru biasanya suruh masuk. Oh Setelah iya. itu baru Tutup lagi. Ya 100 ke atas. 200 dari atas. Oke, itu Pak. Pertanyaan ketiga. Iya, banyak sekali ulangan kita bagi-bagi biar panas otaknya. Langsung lanjut di sini. Bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Sampel siap. Langsung metu. 1, 2. Jangan mengunderestimate diri sendiri ya Bu Robi ya. Temen G. 1, 2, 3. Dibuka kulkasnya, dikeluarkan gajahnya, baru gajahnya dimasukkan. Ya, betul. Dikeluarkan gajahnya, dibuka kulkasnya, dikeluarkan gajahnya, terus dimasukkan jerapahnya, terus ditutupkan. Pertanyaan selanjutnya. Ada ini. Pertanyaan selanjutnya, Raja Hutan, siapa Raja Hutan? Singa mengadakan pesta ulang tahun dengan mengundang semua penduduk hutan. Siapa penduduk hutan yang tidak dapat hadir dalam pesta ulang tahun? Sinten dulu nih, ayo dijawab 1, 2, 3. Sinten Bu Rami? Siapa Bu Rami yang tidak bisa hadir? Oh iya, Pak Atar, silakan. Pak Atar lagi dapat 300 sebagai orang. Iya, betul sekali. Jawabannya yang tidak bisa hadir dalam pesta ulang tahun adalah jerapah. Dua pertanyaan lagi. Pak Duduk ingin menyeberangi sungai yang ada di dalam hutan. Notabene-nya sungai itu adalah rumah bagi para buaya. Bagaimana cara Pak Dadang dapat menyeberangi sungai dengan selamat? Iya. Caranya menggunakan gelondong kayu yang sudah Gelondong kayunya kan tadi terbang di atas. kan ada satu yang jatuh. Oh iya. Kita dibawa digotong ke sungai, nah ditaruh di sungai. Oh gitu. Ada lagi. Pak siapa tadi? Pak Duduk. Oh Pak Duduk ya, nyebrang aja. Buayanya kan
terakhir. Bu Rofi tolong dipikirkan. Anda belum menjawab dengan benar satu pertanyaan pun. Pak Dadang tadi menyeberangi sungai. Ternyata Pak Dadang tidak selamat ketika menyeberangi sungai. Kenapa kira-kira Pak Dadang tidak dapat selamat menyeberangi sungai? Buayanya tadi kan ulang tahun Bu Bibit. Membantu silakannya. Iya Ibu Roy silakan. Kenapa Pak Dadang tidak bisa menyeberang? Iya. Karena ketika Pak Dadang menyeberang ada apa itu pohon anak kayu yang jatuh dari pesawat. Iya, gimana sudah panas? Sudah panas ya, oke. Kita akan masuk ke materi hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu, disiplin itu apa toh? Mematuhi peraturan. Ada lagi. Apa Bu Rofi? Disiplin itu seperti kita memenuhi kewajiban kita. Apabila kewajiban kita tidak dilakukan, kita siap untuk menerima konsekuensinya. Konsekuensi ya, harus memenuhi kewajiban. Kalau tidak, nanti harus menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Sesuai dengan aturan yang berlaku di setiap masing-masing kewajiban yang tidak terpenuhi. Oh gitu. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Menurut saya, disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, dan terutama itu dalam hal waktu. Jadi kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan proporsi yang ada dan tepat waktu. Terima kasih. Baik. Jadi harus melakukan sesuatu dengan tepat dan tepat waktu. Ada yang lain lagi yang mau mengutarakan pendapat? Bu Mudrika, monggo. Disiplin itu apa Bu? Disiplin itu tepat waktu. Baik, disiplin itu adalah tepat waktu, mengerjakan tugas yang dibebankan sesuai dengan deadline, kemudian selalu memenuhi tugas yang sudah dibebankan sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh atasan kepada bawahan sebagai pegawai. Dan jika ada sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan, maka pegawai itu harus memohon izin. Baik. Jadi kalau saya rangkum dari pendapat Bapak Ibu dan semua, disiplin itu harus kita menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban kita, tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, tidak menjalankan tugas, berarti kita akan mendapatkan konsekuensi. Nah, mari kita lihat. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah, sehingga murid dapat memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ini arti kata disiplin sebenarnya. Arti kata disiplin adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina atau belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah kita belajar untuk menuju suatu nilai yang kita hargai. Misalkan tadi Pak Atar mengutarakan bahwa disiplin adalah harus tepat waktu. Berarti nilai yang ingin kita hargai, kita
belajar tentang menghargai nilai waktu. Apakah hanya tentang waktu? Tidak, ya, tidak. Tentang tanggung jawab, kemudian tentang hal yang lain, nilai-nilai yang akan ingin kita tuju. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak? Betul. Kalau anak tidak datang tepat waktu, dia berarti tidak disiplin, berarti anaknya tidak patuh. Nah, itu yang sudah tertanam dalam budaya kita. Padahal disiplin sendiri di sini adalah untuk mencapai sebuah tujuan, untuk menghargai nilai yang ingin kita capai. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia atau nilai yang akan kita tuju lagi. Jadi kalau anak ada peraturan harus datang jam 7, dia tidak mau harus datang pukul 7 sudah ada di sekolah, karena adanya kata disiplin tadi untuk membuat siswa patuh, ya, untuk membuat siswa patuh. Itu yang budaya yang ada dalam budaya kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam konsepsi pemikiran dan sikap merdeka, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi walaupun kita mendisiplinkan murid, kalau murid tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, kita sebagai guru harus dapat mendisiplinkan murid. Namun harus digarisbawahi dalam suasana yang merdeka. Merdeka bukan berarti bebas, ya Bapak Ibu. Merdeka itu adalah bebas tapi dengan aturan-aturan tertentu. Nah, ini ada 5 teori kontrol atau ilusi kontrol yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi setiap hari kita masuk dalam kelas, kita menatap murid sehingga murid patuh dengan kita. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri, atau diri kita sudah mengizinkan untuk kita dikontrol oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita masuk kelas siswanya patuh dengan kita, berarti mereka sudah mengikhlaskan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Beda lagi kalau pembina masuk kelas siswanya patuh, rajin, tertib, mereka sudah mau dikontrol oleh saya. Yang kontrol saya, bukan diri mereka sendiri. Beda lagi nanti kalau misalkan guru masuk kelas. Nah, situasinya akan berbeda. Karena apa? Karena kontrol tadi berasal dari saya, bukan berasal dari diri siswa sendiri. Kalau kontrol itu berasal dari diri siswa sendiri, siapapun guru yang masuk kelas, pasti situasi kelasnya akan sama. Kalau kondusif, dia akan tetap kondusif. Begitu juga sebaliknya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini. Jadi kita kalau memberi penguatan positif, memberi bujukan, ini tidak akan berlangsung lama atau bertahan lama. Karena apa? Jika penguatan atau bujukan-bujukan ini sering kita berikan, lama-lama mandi nopo boten. Nah, itu. Jadi itu yang dinamakan tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal kita menasihati anak dengan, kamu
kecewa dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalau kita mengutarakan itu kepada siswa, kita bisa mengubah karakternya menjadi lebih baik. Tapi pada kenyataannya ada siswa yang dinasihati seperti itu, akhirnya malah mencap dirinya, oh saya adalah siswa yang nakal, berarti saya jadi siswa yang nakal tidak apa. Saya adalah siswa yang sudah membuat kecewa bapak ibu guru. Akhirnya siswa menjadi rendah diri. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini banyak terjadi. Orang dewasa itu merasa bertanggung jawab atas perbuatan atau perilaku dari murid atau orang yang lebih muda. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Karena setiap orang itu punya nilai-nilai tujuan yang berbeda-beda. Akhirnya akan menimbulkan benturan atau akan menimbulkan gap atau pertengkaran. Selanjutnya adalah teori motivasi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Balik saya beri contoh, misalkan siswa datang pagi sebelum jam 7. Karena apa? Karena misalkan dia biar tidak mendapatkan hukuman karena terlambat pasti nanti akan dihukum. Atau misalkan kita masuk kelas tepat waktu agar tidak ditegur bapak kepala sekolah. Ya, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena hukuman itu nyaman atau tidak? Tidak. Kalau kita diberi hukuman kita tidak nyaman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu hal hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Kadang-kadang kita menulis soal di depan, ayo siapa yang mau maju nanti saya beri coklat. Nah, akhirnya banyak yang maju. Bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Apakah terjadi sesuatu hal yang berbeda? Nah, ya, ini 2 ini adalah motivasi eksternal. Motivasi yang tidak muncul dari dalam diri siswa sendiri. Motivasi yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi motivasinya ada di dalam diri. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter. Akhirnya saya harus belajar dengan giat materi yang diajarkan di sekolah agar saya nanti bisa menjadi dokter. Itu adalah motivasi yang berada dalam diri siswa sendiri. Siapapun gurunya, dia akan tetap belajar dengan baik. Bagaimanapun situasinya, dia akan tetap belajar dengan baik karena dia punya tujuan. Dia punya tujuan dalam dirinya. Nah, ini yang disebut dengan motivasi internal yang ada di dalam diri kita. Motivasi, memunculkan motivasi internal inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kembali lagi ke nilai-nilai yang dianut, yang diyakini oleh seseorang tadi. Cara memunculkan motivasi internal untuk tujuan disiplin positif, salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah pernah ada yang membuat keyakinan kelas? Kalau kesepakatan atau peraturan kelas? Sudah, ya. Hampir mirip. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau peraturan kelas itu kan kata-katanya kadang dilarang datang terlambat. Kemudian harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dilarang membawa rokok,
dilarang menggunakan HP. Nah, seperti itu. Peraturan itu membuat peraturan. Kalau keyakinan lebih kita buat bersama antara guru dan siswa. Apa-apa yang dirasakan siswa di dalam kelas kita rangkum, kemudian apa-apa yang ingin dicapai oleh siswa kita rangkum menjadi sebuah keyakinan yang dapat muncul dari dalam diri siswa, sehingga nanti muncullah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, ada tiga langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mengungkapkan masalah dan harapan untuk kelas. Jadi kelas itu kan pasti saya ingin kelas saya seperti ini dari masalah-masalah yang mereka alami sebelumnya. Yang kedua, membuat peraturan kelas. Yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Bisa diambil dari sini, hanya mengubah kalimat peraturan kelas dengan kalimat yang positif. Itu cara kerjanya. Nah, ini kemarin sudah saya praktekkan ke salah satu kelas yang saya wali kelasi. Yang pertama, saya meminta siswa untuk mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Ya, banyak ya, Bu Lala, Deka, ini masalah-masalah yang terjadi di kelas kita. Ya. Kelas kurang nyaman, selalu ramai, susah diatur ya. Kelas berantakan, sering ada bully. Banyak yang pilih kasih, masalah tidak cepat selesai dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah yang terjadi pada kelas saya. Kurang kerja sama kelas sangat nyaman. Ini jadi saya menggunakan Mentimeter biar langsung tampil di siswa. Jadi siswa lain juga tahu, oh ternyata itu ada yang merasa dibully ya. Oh ternyata kok ada yang tidak suka, ada kata-kata, ada yang banyak bicara kasar gitu kayak kemarin. Yang teriak-teriak, kotor, banyak sampah, terus ada yang menerangkan juga banyak yang bicara kotor. Nah, bahasanya biasanya kotor dengan sampah ya, supaya ada bahasanya kotor. Kalau biasanya ada satu orang yang mengatakan bahasanya kotor, berarti dia tidak nyaman dengan temannya yang mengatakan bicara kotor. Nah, itu kan ini kan tujuan kita agar kelas kita nyaman untuk belajar. Ini harapan. Harapan mengungkapkan harapan tentang kelas. Kita membuat kelas impian. Kelasnya nanti itu pengennya jadi seperti apa? Amin. Ketua kelas lebih baik. Terus apa ini? Tidak banyak acara, bisa menghargai sesama, tambah hari tambah pintar, menangkan tiket, jangan teriak-teriak. Ini gedenya tadi. Tugasnya langsung dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, dari harapan-harapan ini, kemudian saya beserta siswa bersama-sama membuat peraturan kelas. Nah, peraturan apa yang ingin digunakan oleh siswa? Nah, kebanyakan memang kalau dalam peraturan anak-anak mesti menggunakan dilarang, harus dilarang egois, dilarang teriak-teriak. Nah, banyak kata-kata negatifnya. Dilarang membuli. Nah, itu nggak boleh ada ortu. Nggak boleh ada ortu itu maksudnya biasanya kalau ejek-ejekan itu nama bapaknya di bawah. Nama bapaknya di bawah. Jangan sering mencontek, jangan seenaknya dibina. Banyak kata-kata jangan dilarang. Nah, dari sini saya meminta sekretaris kelas untuk menuliskan 15 peraturan kelas. 15 peraturan kelas di papan tulis. Menulis 15 peraturan kelas di papan tulis, kemudian saya transformasi ke keyakinan kelas. Jadi ini 15 tadi yang diambil dari
Mentimeter tadi, kemudian kita ubah ke dalam kalimat positif sehingga membentuk keyakinan positif. Namun demikian, saya menyampaikan kepada siswa juga dengan motivasi, dengan nilai-nilai yang harus mereka penuhi, tidak hanya menulis saja. Jadi mereka tahu arti dari setiap keyakinan-keyakinan kelas, keyakinan apa yang harus mereka yakini agar peraturan itu dapat terlaksana dengan baik. Ini ada 15 peraturan kelas yang saya ambil tadi, ditandatangani oleh seluruh siswa nomor 1 sampai nomor 36, dan saya sebagai wali kelas. Kalau mau ditambah dengan wali BK, kemarin saya lupa, mohon maaf. Dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Silakan sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Tidak ada. Oke, monggo Pak Wawan. Saya cuma mau tanya tentang kosakata yang dipakai. Kenapa kok menggunakan istilah keyakinan kelas? Padahal kalau setahu saya, jadi keyakinan itu kan setingkat dengan agama, gitu. Nah ini kenapa kok dipakai untuk kelas? Kan biasanya yang paling mau adalah kesepakatan kelas. Apakah itu kurang cocok? Sehingga diganti ke keyakinan kelas. Terima kasih. Nah, ini kita membuat yang dinamakan keyakinan kelas karena setiap keyakinan yang kita tulis itu ada nilai-nilai dalam diri siswa, guru yang harus diyakini. Yang harus diyakini agar siswanya mematuhi keyakinan kelasnya. Misalkan saling menghormati antar teman, ya. Nilainya apa? Nilai saling toleransi, nilai saling peduli dengan teman-temannya. Seperti itu. Jadi setiap poin-poinnya ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Jadi seperti yang saya utarakan sebelumnya tadi, saya memandu siswa untuk membuat keyakinan kelas, tapi juga dengan apa? Dengan mengutarakan nilai-nilai yang harus mereka yakini agar keyakinan kelas ini dapat berjalan dengan lancar. Saya lanjutkan lagi. Nah ini ditandatangani oleh saya dan siswa, ditempel di dinding, kita buat poster. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Ini yang sering kita berikan kepada siswa. Kalau tidak memberikan hukuman, kita memberikan, kalau mereka melanggar, kita beri hukuman. Kalau mereka berbuat baik, kita memberikan penghargaan. Betul atau tidak? Baik. Bahwa ini Al-Imam berkata bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini, jadi hukuman atau penghargaan ini akan membuat faktor eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Jika dia tidak diberi penghargaan, maka dia tidak melakukan hal tersebut. Jika dia tidak diberikan hukuman, maka dia akan tetap melakukan hal tersebut. Nah ini yang dimaksudkan dengan faktor ketergantungan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Contoh kayak seperti tadi ya, saya menulis
menuliskan 10 soal di depan papan tulis. Kemudian saya mengutarakan siapa yang mau maju di depan, saya beri coklat. Nah, akhirnya banyak yang maju. Itu sama halnya saya berasumsi bahwa kalau tidak saya beri iming-iming coklat, tidak ada satupun saya mau maju. Apakah asumsi itu selalu benar? Tidak. Bisa saja ketika tidak saya beri iming-iming, mereka dengan senang hati, dengan keinginan sendiri, mereka mau maju ke depan untuk mengerjakan soal. Itu yang dimaksud dengan asumsi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Pemberian penghargaan hanya akan bertahan dalam waktu pendek jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi. Maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jadi dia hanya melakukan hal itu ketika orang lain akan memberikan penghargaan. Jadi dia tidak tahu nilai aslinya. Kenapa dia harus melakukan hal tersebut? Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan menjadi suatu syarat hanya jika Anda melakukan hal ini. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi biasanya diberikan penghargaan. Siswa yang biasanya maju diberikan penghargaan, tiba-tiba gurunya meminta dia maju, tapi tidak memberikan penghargaan atau apresiasi. Akhirnya dia kecewa. Karena apa? Tujuannya dia maju tadi agar memperoleh penghargaan. Akhirnya dia kecewa dan akhirnya malah menurunkan motivasinya. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini, jika kita memberi penghargaan siswa depan kelas, pasti nanti ada siswa lain yang iri. Loh, saya itu sebenarnya juga bisa melakukan hal seperti yang dilakukan si A, tapi kenapa saya tidak diberikan penghargaan? Nah, gitu. Sebagian dari mereka akhirnya tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Akhirnya banyak orang yang tidak suka dengan si A tadi. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Akhirnya apa? Banyak orang ingin mendapatkan penghargaan itu dengan menggunakan banyak cara, jujur atau tidak jujur. Yang penting dia memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian muncul persaingan di dalam kelas. Persaingan menciptakan kecemasan. Kecemasan itu menciptakan kegaduhan, ya, tidak damai, tidak nyaman di dalam kelas. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, seperti Bu Rofi tadi, saya beri pertanyaan, wah aku gak iso soal-soal seperti ini. Nah, berarti yang awalnya sudah beranggapan seperti itu, melihat temannya sudah melambung tinggi diberikan penghargaan yang banyak, akhirnya seolah-olah saya pasti tidak punya kesempatan untuk diberikan penghargaan seperti teman saya itu. Jadi dia akhirnya tidak akan mencoba lagi. Sudahlah, saya tidak akan mencoba lagi. Akhirnya saya juga tidak akan mendapatkan penghargaan itu. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat sebelumnya. Setiap kali beberapa anak
diberikan permen setiap mereka memberi jawaban yang benar, dan sebagian lagi tidak diberi permen tapi diberi jawaban yang benar. Nah, hasilnya ternyata anak-anak yang diberi permen tadi banyak yang menjawab malah salah daripada anak-anak yang tidak diberi permen. Karena apa? Dia hanya fokus pada penghargaannya tadi, tidak fokus dengan nilainya atau jawaban yang benar. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan kita sebagai pekerja. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja bakti di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita. Jadi mereka belajar membuat sebuah berita. Setelah mereka ahli, mereka dibayar untuk membuat suatu berita. Dan setelah berapa lama mahasiswa yang dibayar ini berhasil di kinerjanya dan berhenti berkembang. Karena apa? Saya dibayar segini untuk potensi yang segini. Nah, seperti itu. Akhirnya dia menghentikan untuk mengembangkan potensinya. Akhirnya dia tidak mau berkembang lagi. Berbeda dengan yang dia sebelumnya dibayar tadi. Sebelum dibayar tadi, dia malah terus berupaya mengasah diri untuk menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberikan hadiah yang bisa mereka terima. Jadi mereka hanya berfokus pada penghargaan, tidak berfokus pada kreativitas yang ingin mereka capai. Nah, yang ketujuh adalah penghargaan menghukum. Apa itu penghargaan menghukum? Nah, di kurikulum 2013 kita sudah tidak menggunakan ranking, apalagi di kurikulum Merdeka. Salah satunya ini, ya, penghargaan menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking mereka mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Soalnya apa? Biasanya dapat ranking 1. Biasanya dapat ranking 1. Sekalinya dapat ranking 2, dia merasa dihukum. Karena kalau dihukum berarti dia merasa dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku, mengontrol perilaku. Yang ketiga, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa kecewa atau merasa dihukum. Seperti tadi, misalnya saya dikasih penghargaan ini sama Bu ini karena saya melakukan hal baik. Tiba-tiba ketika saya melakukan hal yang sama, saya tidak diberikan apa-apa. Nah, ini yang akhirnya dia merasa dihukum. Yang kedelapan, ini motivasi dalam diri. Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul hijau di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya itu merupakan sebuah penghargaan. Penghargaan dari mana? Penghargaan dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita masuk ke pelanggaran. Bagaimana jika murid atau siswa Bapak Ibu melakukan pelanggaran? Monggo silakan diutarakan pendapatnya. Bumut, monggo.
Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Jika murid melakukan pelanggaran, maka tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru adalah memberikan pertanyaan kepada siswa kenapa bisa melakukan pelanggaran tersebut, kemudian alasan dia lakukan sehingga melanggar. Kan biasanya di dalam suatu sekolah dia sudah mengetahui visi dan misi atau tata tertib yang harus dia lalui di saat MPLS, sehingga setiap siswa pasti memahami bahwa dalam suatu sekolah itu ada tata tertib, dan jika dia melanggar itu pasti ada alasannya. Mungkin dia ingin cari perhatian guru karena kondisi orang tua di rumah kurang bahagia, kurang nyaman, dia sering menjadi sasaran kemarahan dari orang-orang rumah sehingga mencari perhatian di sekolah. Mungkin barangkali itu. Ada juga mungkin yang lainnya karena siswa yang lainnya karena pelanggar itu keterpaksaan, bukan disengaja. Mungkin ada ya masuk sekolah jam 7 sampai di sekolah jam 7 lebih 10, lebih 15 atau lebih 30. Ini pernah terjadi di kelas 10 P5 yang saya ajar waktu kegiatan P5 hari Jumat. Juga saya absen satu persatu, yang satu memang betul-betul sakit. Kemudian siswa yang kedua ada dispen karena dia futsal. Dan siswa yang ketiga saya tanya ada suratnya, tidak ada. Apakah dia sakit? Tidak ada yang mengetahui. Begitu proses pembelajaran terjadi 30 menit ke depan, berarti 7.30, dia dengan banyak keringat datang ke sekolah. Kemudian saya tanya, kamu dari mana? Saya dari rumah, Bu. Terus di pintu gerbang, apakah ada guru tata tertib? Tidak ada. Terus sampai masuk ke sini tadi bagaimana? Ya saya masuk saja. Oh begitu. Terus sampai tahu kalau itu melanggar? Iya Bu. Terus ini tadi baju sampai koploh begini tuh bagaimana bisa terjadi? Mohon maaf Bu, saya tidak punya kendaraan. Saya menunggu orang tua untuk menjemput karena orang tua saya biasanya mengantar saya sampai rumah itu jam 6.45, tapi saya tunggu sampai jam 7 kurang 5 enggak ada. Akhirnya saya nekat jalan kaki. Rumahnya ada di daerah Lamong. Kalau kita bayangkan Lamong itu kan mungkin yang mengetahui jarak Lamong ke SMA 1 itu mungkin Bulala. Bagaimana jarak Lamong ke SMA 1 ditempuh dalam jalan kaki, dalam keadaan setengah berlari, gos-gosan sampai berkeringat. Ini memang fakta. Jadi saya sampaikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa murni mungkin ada beberapa alasan, ada yang disengaja, ada yang tidak. Kalau melihat siswa seperti ini, akhirnya saya tanya, sudah Mas, sama duduk saja, atur nafas, minum air putih, nanti kita cari solusi bareng-bareng. Mengingat kondisi siswa adalah bapak ibunya berpisah, bapaknya mencari pasangan baru, ibunya juga mencari pasangan baru, jadi siswa ini adalah korban dari keegoisan orang tua dia, sehingga tidak mengetahui bahwa anak yang dia lahirkan ke dunia ini dengan cinta kasih banyak menanggung beban. Dia hidup dengan seorang nenek dan neneknya tidak memiliki uang karena neneknya berjualan bubur begitu. Ini terima kasih, tadi adalah cerita bagaimana jika murid melakukan pelanggaran. Jadi sebaiknya kita tanya dulu, jangan langsung diketak, jangan langsung ayo sana cari surat izin masuk, tanda tangan sini situ. Mereka sudah lari, suruh tanda tangan sini situ lah. Itu yang mungkin mereka suatu saat tidak akan pernah bersekolah lagi karena merasa tertekan dengan situasi dan kondisi. Itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Murdika. Jadi kita harus memberikan
Naik kelas dulu Bu Trika. Ya, kita harus mengkonfirmasi dulu, ngaten ya Bu ya, jangan langsung memberikan hukuman. Ada lagi, mungkin ada treatment yang lain lagi? Ibu Lala, mungkin? Bagaimana kalau siswanya melakukan pelanggaran ini biasanya Ibu BK? Mungkin ada di mana biasanya? Oke, terima kasih Bu Vina. Tadi saya sebenarnya agak terpesona dengan ceritanya Bu Mut. Kok terlalu ini drama gitu loh. Saya lari dari Lampung ke sini kan demi sekolah. Nah, makanya itu kan perjuangannya luar biasa. Itu nanti kisahnya hampir sama dengan kelasnya 12 IPS 2. Kebetulan di sini ada yang akan menyampaikan diseminasi juga, Bu Febri, ya. Nanti ada hampir sama ceritanya dengan yang dijelaskan Bu Mut. Kalau saya pribadi Bu, BK stigmanya ke anak-anak apalagi masih kelas 10, dia pasti berpikirnya BK itu mesti hukum, BK itu mesti mopol. Beberapa siswa yang saya tanya anak-anak kelas 10 itu hampir semuanya stigmanya seperti itu. Kalau saya secara pribadi, saya belajar kemarin itu tentang fasilitator, bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pada intinya hampir sama dengan apa yang disampaikan Bu Mut tadi. Kita konfirmasi dulu apa yang menjadi penyebab dia melakukan hal tersebut. Ketika kita tarik benang merah dari permasalahan yang dihadapi, itu nanti kita bakal menemukan solusi dan kita kembalikan ke anaknya. Biarkan dia yang memberikan solusinya sendiri. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja. Seperti metode Tirta ya Bu ya. Nanti kalau kita sudah belajar jauh, nanti ada metode Tirta, saya pernah baca itu. Di situ itu kita kembalikan semuanya ke siswa. Intinya gurunya hanya mendampingi saja, bukan menghamba loh Bu. Bukan menghamba siswa, tapi kita mendampingi. Makasih Bu Tina, matur nuwun. Terima kasih, alhamdulillah guru SMA 1 sudah tidak ada yang menghukum ya. Semuanya sudah bertepuk tangan dulu. Jadi kalau saya tanya gimana kalau belum pelanggaran dihukum? Nah ternyata sudah tidak ada stigma seperti itu. Jika ada siswa membuat pelanggaran, kita konfirmasi dulu, kita dampingi terlebih dahulu. Jika melakukan pelanggaran, ada tiga tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita memberikan hukuman. Hukuman itu bersifat memaksa, tiba-tiba dan sepihak. Kita kan langsung ada siswa terlambat, oke kamu lari mengelilingi lapangan 3 kali. Nah itu tidak kesepakatan dengan siswa. Itu langsung dari sepihak dari gurunya yang memerintahkan siswanya untuk lari 3 putaran di lapangan karena dia terlambat. Nah yang jelas hukuman itu tidak diharapkan oleh siswa dan menimbulkan ketidaknyamanan. Ya kalau kita dihukum kan tidak enak ya. Menimbulkan ketidaknyamanan dalam waktu panjang, kemudian mendorong menyalahkan diri untuk pelaku. Jadi kalau kita sudah menghukum tanpa konfirmasi, kita tidak tahu sebenarnya siswa itu salah atau tidak. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi otomatis terjadi karena kesalahan tersebut. Walaupun menimbulkan ketidaknyamanan, namun konsep diri menjadi lebih baik dan masuk akal. Misalkan siswa yang dijelaskan Bu Mutrika tadi terlambat karena tidak diantar orang tua, akhirnya harus lari sekolah, ya kan? Nah, konsekuensinya masuk kelas harus terlambat. Atau ada siswa lain yang terlambat. Konsekuensi ketika masuk kelas ada ulangan. Konsekuensi yang diberikan oleh gurunya adalah tidak dapat perpanjangan waktu. Itu otomatis diberikan, tapi siswanya tidak diberikan hukuman. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali, bukan gurunya yang memegang kendali, tapi dirinya sendiri yang memegang kendali dan dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi masalah yang membuat tadi siapa? Muridnya. Solusi juga kita bimbing.
dengan cara restitusi agar siswanya memunculkan solusi dari masalah yang dia timbulkan. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum. Alhamdulillah di sini sudah tidak ada penghukum ya dari jawaban Bapak Ibu tadi. Kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita melakukan konfirmasi ya, atau yang kita sebut tadi dengan restitusi. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu bisa mengatakan saya kecewa loh kamu melakukan ini. Itu kan akhirnya membuat siswa merasa bersalah dengan melakukan hal tersebut. Kemudian teman, nah ini kalau kita dengan siswa kadang, apalagi kalau siswa kita siswa SMA ya, jadi kita bisa memposisikan dengan sebagai teman. Ayolah kamu jangan telat lagi, malu sama teman-temannya, tapi tidak memarahi dengan nada yang biasa. Kalau menghukum kan nadanya nada tinggi, ayo cepat, ayo kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah itu kalau menghukum. Kalau teman kita mengingatkan dengan bahasa teman, dengan nada yang santai. Kemudian pemantau. Nah ini pemantau ini hanya mengingatkan bagaimana aturannya, gimana, harusnya bagaimana, harusnya kamu berbuat apa, peraturan yang kamu langgar apa. Nah seperti itu pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah posisi manajer ini tadi setara dengan jika kita melakukan restitusi. Jadi kita mendampingi siswa untuk menemukan akar masalah kenapa dia melakukan pelanggaran. Kemudian membimbing siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dia lakukan. Membantu siswa untuk menemukan perbaikan yang harus dia lakukan agar menjadi siswa yang lebih baik ke depannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, seperti makan minum. Nah, misalkan tengah pelajaran, perut saya sakit ini harus makan dulu. Kalau nggak makan nanti saya pingsan. Nah itu harus izin gurunya dulu, baru boleh makan dan minum. Kalau langsung makan minum, dia akan melakukan pelanggaran. Kemudian kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan atau pengakuan kalau penguasaan ini. Jadi kalau dia maju ke depan, kita akui bahwa dia bisa. Itu salah satu pengakuan pemunculan penguasaan dari dalam dirinya. Jika salah satu saja ini kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, pastilah siswa nantinya akan melakukan pelanggaran. Jika siswa melakukan pelanggaran, kita dapat melakukan yang namanya tindakan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan nilai yang lebih baik lagi yang dia. Nah, ini 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika ada berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya yang mana ya? Yang 5 tadi. Kalau salah satu dari yang 5 tadi tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dalam keadaan emosi, anak tidak dapat berpikir dengan baik. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau anak setelah melakukan kesalahan, misalkan datang terlambat, dia pasti panik. Kalau kita langsung memberi pertanyaan atau memberi hukuman atau meminta langsung, terus kamu sekarang gimana? Nah, pasti dia tidak bisa menjawab dengan pikiran yang jernih. Ya, kita harus menstabilkan dulu emosinya.
sebelum kita menstabilkan emosi siswa, kita harus menstabilkan emosi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Karena kadang kalau kita melihat siswa melakukan pelanggaran, yang emosi dulu siapa? Siswanya apa gurunya? Gurunya. Tiba-tiba mau ya marah gitu ya. Jadi kita sebelum menstabilkan emosi siswa, kita harus menstabilkan emosi diri kita sendiri. Kemudian validasi tindakan. Nah, ini yang banyak sudah dilakukan Bapak Ibu guru tadi, yaitu melakukan konfirmasi. Kenapa dia melakukan kesalahan, kenapa melakukan ini dan itu, terus bagaimana. Nah, ini pada langkah ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Kemudian semua tindakan anak, baik atau buruk pasti ada alasannya, ada tujuannya. Jika guru menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalahnya itu. Dan jadi kita harus menerima bahwa manusia itu tempatnya salah memang ya. Jadi kalau murid berbuat salah, kita harus menerimanya. Yang diperlukan adalah guru memahami alasan siswa melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kita sebagai guru harus memahami terlebih dahulu alasan dan memahamkan siswa atas pelanggaran yang siswa lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini, ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang kedua adalah munculnya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kalau langkah 1, langkah 2 sudah dilalui, dia tahu salahnya apa, kenapa dia melakukan kesalahan itu, maka ada muncul nilai yang dari dalam diri. Oh, ternyata aku melakukan kesalahan ini karena hal ini. Nah, seperti itu. Menanyakan tentang rencana masa depan sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa, perbaikan apa yang ingin siswa lakukan untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dia lakukan tadi. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita mengambil peran sebagai manajer. Ya, kita harus mengambil peran sebagai manajer untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, karena ini adalah salah satu tujuan dari disiplin positif. Salah satu caranya adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Jika murid melakukan kesalahan, maka kita tetap harus mengambil peran manajer dan melakukan segitiga restitusi tadi. Jadi tadi dari pemaparan Bapak Ibu tadi sudah banyak yang melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, walaupun hanya 1, hanya 2 konfirmasi, tapi tidak ada yang langsung menghukum, ya. Tapi yang belum muncul tadi adalah langkah ketiga, yaitu menawarkan perbaikan apa yang ingin dilakukan oleh siswa tersebut agar menemukan nilai intrinsik di dalam dirinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, saya sediakan jawaban, bukan harapan. Karena saya di sini untuk presentasi, bukan untuk mengisi hati yang sunyi. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jika tidak ada, oh iya, Ibu Roisa, silakan. Terima kasih waktunya Ibu Lukina. Yang ingin saya tanyakan adalah dari metode yang digunakan ketika ada siswa yang melanggar itu kan terkesan bahwasanya Bapak Ibu guru itu sabar. Nah, tidak semua siswa itu bisa menerima dengan baik hal-hal yang kita
praktekkan mulai dari konfirmasi, resolusi dan sebagainya itu tadi. Nah, bagaimana cara kita menanggapi siswa yang nyepelek? Artinya nyepelek itu, alah aku salah, hanya itu aja. Menumbuhkan sikap rasa bersalah, kemudian jerah, terus kemudian biar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi itu pripun nih. Ini berbagi sesama wali kelas kan. Terima kasih. Terima kasih Bu Roisa. Jadi sepemahaman saya ini adalah langkah awal kita memang mengubah budaya. Ya, jadi yang budaya yang selama ini ada di lingkungan kita adalah salah dan akhirnya hukuman, dan itu membuat siswa jerah, itu ya. Nah, kita mengubah itu juga harus pelan-pelan. Karena apa? Karena siswa juga sudah terbiasa. Kalau saya melakukan kesalahan pasti akan diberikan hukuman. Loh, ternyata aku gak dihukum, aku harus ditakoi. Nah, padahal di restitusi tadi itu tidak hanya menanyai saja. Yang pertama tadi, yang pelanggan ketiga tadi, kita kan juga harus menanyakan tindak lanjut dari siswa. Ya, tindak lanjutnya apa? Kalau kamu tidak melakukan itu bagaimana? Kita membuat kesepakatan lagi. Jadi tidak hanya membiarkan ini seperti contohnya. Nah, ini tadi saya memberikan contoh kasus ya. Si Pian sering bermain HP saat kegiatan KPN sedang berlangsung. Ketika saya menanyakan keyakinan, nah, kalau menurutmu itu mengganggu kamu, apakah kamu mau memperbaiki hal tersebut? Iya Bu, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan menyimpan HP saya saat tidak dibutuhkan ketika KPM, atau saya akan titipkan ke guru yang mengajar dalam kelas selama KPM berlangsung. Baik, bagus sekali. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan dengan kesepakatan atau keyakinan yang lain. Jika kamu mengulangi hal yang sama, bagaimana tindakan yang akan kamu lakukan? Jika dia melakukannya lagi, kita membuat segitiga restitusi lagi dengan keyakinan yang sudah guru dan siswa sepakati sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Saya akhiri.